di hari ke berapa ini Pak yang lebih puncak mudiknya nih yang Iya, mungkin kalau mudik itu tertinggi terjadi pada tanggal 19. 19. Iya, hampir 16.000 penumpang lebih ya kan gitu. Jadi dan kembali itu tanggal 1 Mei kemarin juga tinggi sekali ya. Jadi ini adalah melihat patternnya. Tanggal 19 itu adalah hari pertama libur bersama sehingga orang-orang berbondong-bondong pada tanggal itu. Kemudian tanggal 1 Mei adalah hari terakhir libur sehingga orang buru-buru untuk kembali. Tapi yang menarik Tribuners, di Batam ini tidak mengenal mudik, tidak mengenal arus balik sebenarnya. Ya, gitu. Karena seimbang. Seimbang ya. Saya bahagia karena apa? Karena kalau kita lihat di Jawa, sebelum Lebaran itu arus mudik kita sebut. Karena apa? Semua orang mudik dan arus baliknya kosong sebenarnya ya. Tapi di Batam enggak. Sebelum Lebaran baik yang pergi maupun yang datang ke Batam itu seimbang. Ya, hanya berbeda kira-kira 10% lah, ya kan gitu. Jadi tidak besar perbedaannya. Jadi pesawat itu berangkat penuh dan datang pun penuh. Ya, ini kan membahagiakan airline juga ya kan. Jadi itu setelah Lebaran kami amati juga datanya sama. Sama Pak. Sama. Jadi yang keluar dari Batam juga tinggi, yang datang ke Batam juga tinggi. Jadi setelah saya coba analisa data ini, maka memang Batam ini tidak hanya sebagai tempat bekerja, tapi juga tempat destinasi. Jadi banyak juga orang yang berwisata ke Batam. Ke Batam selama Lebaran ini, ada yang mengunjungi keluarga, yang sebagainya, yang liburan gitu ya. Ya betul. Yang orang tuanya mungkin anaknya sibuk, orang tuanya yang dibawa ke Batam. Saya kira ini salut lah. Ya, jadi ini Tribuners ini patut dicontoh. Kalau Tribuners nggak bisa mudik, orang tuanya aja diboyong ke Batam kan gitu kan. Jadi ini tren baru yang kita sebut mudik. Jangan kita aja yang ke kampung, tapi orang tua-tua kita di kampung kita bawa juga ke kota. Kita bawa gitu, sini kan, ya, gitu, untuk kan? melihat perkembangan. Untuk lihat Batam, perkembangan gitu, gitu loh. ya. Itu hal yang saya kira yang positif saya kira ke depan. Pak Fikri, kalau tidak salah kan ada jumlah yang masuk ke Batam maupun yang keluar dari Batam ini ya. Selama dalam kurun waktu 15 hari lah ya. 15 hari ini berapa banyak Pak? Ya, total pergerakan itu ada 260.000 orang. 260.000 orang, di mana 140.000 yang keluar, 120.000 sekian yang masuk. Jadi perbedaannya hampir sama lah, tidak terlalu signifikan. Jadi pergerakan ini artinya sudah hampir 20% penduduk Batam ini yang melakukan perjalanan nih selama 15 hari ini. Selama 15 hari. Iya, itu suatu angka yang cukup besar ya. Belum lagi melalui laut dan sebagainya, tapi itu melalui udara. Totalnya ada 260.000. Kita menghadirkan 1.460 lebih penerbangan, dan yang menarik juga ada 1.300 ton ya, atau 1.300.000 kilogram barang yang keluar masuk Batam selama Lebaran ini. Selama Lebarannya, barang apa aja itu Pak? Tapi yang menarik, yang paling banyak yang masuk Batam. Yang masuk Batam. Iya, hampir 60% barang itu dari 1.300.000 itu adalah yang masuk Batam. Nah, barang-barang tentu artinya banyak barang-barang kebutuhan Lebaran yang berasal dari luar Batam masuk ke Batam. Ini yang jalan online bukan ya Pak? Mungkin karena ini kita tidak bisa lihat angkanya apa isinya, tetapi kira-kira jumlahnya demikian. Mungkin banyak warga Batam beli baju baru, barang baru ya kan gitu untuk Lebaran di Batam dan sebagainya. Saya kira hal yang positif. Atau juga bahan baku untuk kue-kue atau untuk bahan baku untuk peralatan Lebaran dan sebagainya. Untuk saya kira sembako juga kan banyak masuk, misalkan cabai. Betul. Banyak juga ini kebutuhan Lebaran tadi kan, mungkin cabai, daging, segala macam. Saya kira ini hal-hal yang positif. Artinya ekonomi juga tumbuh, ya kan. Orang bergerak, ekonominya tumbuh, ya kan. Penerbangan juga berjalan, airport juga diberi rezeki kan begitu kan. Dan alhamdulillah semuanya itu diberkati Allah, kita diberikan kelancaran, tidak ada halangan, tidak ada hal-hal yang menyebabkan terhambatnya mudik dan balik ini.